Kabur ya sudah, kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu Iya, pernyataan jawaban iya. yang sangat jahat. Kabur aja dulu, gitu kan? Kabur aja dulu. Itu sebuah penjelasan. Di dalam kita frustasi, lebih baik keluar. Dan di luar lebih mudah. Bahkan yang mengatakan ini dulu Pak Jokowi sendiri loh. Ketika di sebuah sidang kabinet, ketika undang-undang tentang kita kerja itu dirumuskan, itu penjelasan Pak Jokowi bagus. Kita akan mempermudah orang berinvestasi agar di dalam negeri lapangan kerja meluas, orang berinvestasi mudah. Gitu. Di Indonesia itu berbelit-belit sehingga perlu diciptakan omnibus law, di mana ada satu pintu perizinan, sekali masuk sekali jadi. Pak Jokowi akan memberi contoh pada waktu itu. Apa contohnya? Contohnya saya ke Dubai atau ke Qatar gitu ya. Saya ke Dubai ngurus izin. Hanya tidak sampai 1 jam sudah keluar. Nah kalau di Indonesia harus lewat pintu ini, syarat itu, syarat itu. Nah kalau di Indonesia sendiri dipersulit begitu, orang kan lebih banyak kabur ke luar negeri. Oleh sebab itu, mari kita beri pelayanan yang bagus di negara, di luar negeri. Hapuskan korupsi, hapuskan pintu birokrasi yang bertele-tele. Nah kalau tidak kayak gitu, orang cari kerja di luar negeri. Itu kan waktu itu kata Pak Jokowi. Jadi benar sekarang ini. Oh ya kalau bertele-tele kayak gitu, kabur aja ke luar negeri. Nah, jadi itu pernyataan keras dari masyarakat, kabur aja dulu daripada pemerintahnya kayak gini kan gitu. Nah, Mas Rizal, saya ingin sampaikan data yang saya ketahui sampai dengan eh, akhir tahun 2023. Berapa jumlah warga negara Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri? Itu jumlahnya 9 juta orang. 4,5 juta di antara mereka itu ilegal. Hmm. Kabur dari dalam negeri ke luar negeri karena mempertarungkan hidup di sana. Di Indonesia nggak bisa hidup, dia lari ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia merawat anak orang di luar negeri, anaknya sendiri tidak ada yang merawat di dalam negeri. Ada yang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan karena menjadi pegawai-pegawai apa namanya pekerja-pekerja kapal layar. Lalu kalau mati tinggal dilempar ke laut. Anda tanya ke orang NTT berapa setiap hari mayat orang NTT dikirim dari luar negeri, disiksa dan sebagainya karena mereka kabur dari dalam negeri untuk mencari hidup di luar negeri. Nah itu kalau negara tidak menyediakan hal seperti itu, ya orang ya kabur aja kan gitu kan. Banyak yang saya dengar itu dari studi-studi apa namanya pekerjaan bisnis misalnya ya. Anak-anak muda di Indonesia mau cari izin di Indonesia susah setengah mati. Oleh sebab itu mereka-mereka yang mulai membangun kerja dalam apa startup ya, startup itu mencari izin ke Singapura, ke Dubai, kemana mereka sebentar dapat di sana langsung operasi. Apa yang terjadi di Indonesia? Mereka dipersulit, di luar negeri mereka dilayani dengan baik. Ya kabur aja, yang tidak punya ijazah kaburnya dengan ilegal. Lalu harga diri bangsa kita itu menjadi terinjak-injak. Saya teringat ya, ketika di tahun 2000-an gitu ya, ketika Pak Amin Rais itu masih menjadi ketua MPR, dia berkomentar begini, ketika dia menyindir Mahathir Muhammad, bahwa Mahathir Muhammad itu berlaku sewenang-wenang kepada Anwar Ibrahim. Pada waktu itu kan Anwar Ibrahim sedang, taruhlah dalam bahasa politik ya, sedang direpresi gitu ya, berlaku sewenang-wenang. Pokoknya jelek-jelekan Mahathir lah Amin Rais. Waktu itu hanya dijawab satu kalimat oleh Mahathir. Amin Rais nggak usah banyak ngomong, ngurusi orang negara orang lain. Wong bangsanya sendiri menjadi pekerja ilegal di sini. Nah, sesudah itu kan ada peristiwa pembuangan ratusan orang ilegal di Antikong oleh orang Malaysia. Dilepas di tengah kapal. Nah, itu karena di dalam negeri sendiri tidak kita bisa ngurus. Nah, dari waktu ke waktu kita katakan itu, tetapi tetap saja orang merasa apa yang bisa kita dapat dari dalam negeri ini. Kita yang begini kaya,
yang miskin terpaksa menyabung nyawa di luar negeri, yang pinter-pinter menjadi pekerja-pekerja profesional di luar negeri. Ada yang jadi dosen, ada yang kerja di Boeing, ada yang kerja macam-macam di Korea, di mana, di pabrik-pabrik ternama dengan gaji-gaji yang besar, karena di dalam negeri tidak dihargai. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini, kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur, ya sudah kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah, Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik, Mas, mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Nah, di negeri lain diusir pemerintahnya, Hasina diusir, iya kan? Di Syria diusir, di Syria, Tunisia diusir semua. Nah, kita mau kabur aja cari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana menurut saya. Ya, ya, begitu aja. Kita ini ingin baik-baik. Kalau nggak bisa hidup, ya kita cari hidup di mana? Kan gitu. Rakyat itu harus dipahami. Kalau saya sih bisa hidup, Mas. Saya kan sudah mengalami berbagai tugas, dan artinya saya tidak pernah punya semboyan kabur aja dulu. Tapi saya maklum kalau ada orang mengatakan kabur aja dulu. Di sini sulit, di sini banyak koruptornya dan sebagainya dan sebagainya. Nasionalisme seperti itu bisa luntur. Ya, nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri, atau kalau yang ekstrim seperti di Korea dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh diusir pemerintahnya, di Syria diusir kan gitu. Nah, kita nih baik-baik gitu, saya cari di dalam nggak bisa, ya kabur aja dah dulu gitu. Itu kan sebenarnya pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu. Di dalam NU itu jangan melakukan pemberontakan yang menyebabkan negara macet sehingga rakyat lebih sengsara. Kan itu jawaban yang netral daripada ngusir orang. Nah, akumulasi dari ketidaksepuasan seperti itu memang bisa pada akhirnya membuka pintu dengan cara-cara yang tidak wajar pada akhirnya. Nah, oleh sebab itu harus dimaklumi dan dipahami, bukan dimusuhi. Orang mengatakan gitu itu harus dianggap sebagai masukan bagaimana nih sebaiknya negara kita kelola bersama. Katanya mau ke sana, di lapangan tidak jalan, petanya mau kemana tidak jelas, lalu muncullah tagar Indonesia gelap. Mari kita berkumpul sebagai lilin-lilin, agar lilin yang kecil-kecil itu kalau bersatu menjadi obor yang besar. Oleh sebab itu mari kita mencoba menjadi lilin agar kegelapan tidak berlanjut. Kita buat penerangan, buat obor yang besar. Karena setiap kita menjadi lilin, mari kita berkumpul di dalam sebuah gerakan Indonesia menjadi terang. Pemirsa, demikian perjumpaan kita pada saat ini. Saya berjumpa dari tempat jauh, tidak di meja podcast karena saya sedang di Surabaya. Tapi apapun pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan Anda, semua selalu saya baca. Dan saya pilih, saya generalisasi mana yang harus saya jawab, mana yang tidak perlu saya jawab. Dan kali ini kita menjawab 3 pertanyaan. Teruslah mencintai Indonesia.